Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Tribuners. Kita balik lagi di Bincang Bisnis UMKM. Tapi sebelumnya aku mau kasih tau kalian ya, program ini sudah mengikuti protokol kesehatan tentunya. Kita sudah pakai face shield, menjaga jarak dengan narasumber, dan tentunya sebelum activity ini kita sudah cuci tangan ya kan, untuk supaya jaga kesehatan masing-masing dan orang sekitar gitu. Nah, seperti biasa ini Tribuners, Bincang Bisnis UMKM gitu ya. Program ini tentu saja akan mengulas usaha-usaha UMKM khususnya yang ada di Sumatera Utara dan di Kota Medan kita tercinta ini ya kan, agar bisa menginspirasi entrepreneur atau pengusaha lainnya tentunya. Karena kita ini ya tahu ya, UMKM itu kan tulang punggung perekonomian ya Tribuners. Maka dari itu imbauan nih buat kita semua, buat kalian nih Tribuners yang punya penghasilan tetap, agar ayo beli barang UMKM, ayo dukung UMKM untuk maju gitu ya kan, apalagi bisa jadi go internasional, tentunya kita semua bangga. Nah, untuk itu hari ini rasanya perlu Tribun Medan untuk mempromosikan UMKM, salah satu UMKM di Kota Medan, agar bisa lebih kalian kenal, bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas, oleh Tribuners nih. Dan makanya hari ini kita akan mempromosikan ayam penyet presto. Nah, siapa sih yang nggak tahu olahan ayam yang satu ini ya? Apalagi buat kalian para penikmat makanan pedas nih Tribuners, yang pedas menggigit gitu ya, kuliner satu ini pasti yang jadi perburuan nih karena banyak variasinya gitu. Ayam olahannya dengan teksturnya tentunya yang meresap di bumbunya, teksturnya juga crunchy gitu ya kan, ada suir-suiran ayamnya, dan dengan olahan bumbu yang tepat tentunya akan membuat kita semakin berselera gitu ya. Untuk itu hari ini ada salah satu referensi nih buat kalian Tribuners, ayam penyet dan varian lainnya, yaitu warung ayam penyet presto dan Raf's Bowl. Dan hari ini sudah hadir ownernya sendiri ya kan di studio, yang akan nge-share ke kita berbagi tentang usaha yang satu ini. Oke, kita sapa dulu ya. Halo Bang Riko. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bang, boleh disapa dulu Bang Tribuners yang lagi Hai nonton acara kita? Tribuners, selamat siang ya. Yes. Saya Riko dari Warung Penyet Presto dan juga Raf's Bowl. Oke, Bang, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, aku mau share ke Tribuners nih kalau ada video menarik dari warung ayam penyet presto. Oke, siap. Oke, happy watching.
Nah, Tribuner sudah lihat kan video dari warung ayam penyet Presto dan Rasbol ini? Waduh, apa ya? Makin bikin ngiler ini Bang Riko nih. Ya kan? Ya ampun, cabenya itu lagi dengan ada juga varian kejunya ya Bang di atas ya. Rasbolnya juga itu ya kan. Aduh, itu kalau Rasbol ini kalau aku bilang sih menu kentang. Kena tanggung. Oh, kena tanggung. Ya kan, makanya Kentang. bisa juga sih sebenarnya ya, tapi ya untuk cemilan boleh ya. Berat sekali cemilan aku ya Bang. Nah, oke lah kita ngobrol-ngobrol sama Bang Riko ini, selaku owner dari warung Presto dan Rasbol ya kan. Bang, kenapa sih Bang pilih usaha ayam penyet dan rice bowl ini untuk jadi usaha Bang nih? Kan udah banyak nih usaha-usaha serupa ya Bang. Betul. Jadi kalau untuk ayam penyet sendiri, pemilihannya tuh memang sudah lama sekali gitu, di jauh sebelum masa sekarang ini, karena waktu itu ayam penyet terus terang memang lagi booming pada waktu itu, lagi bagus. Nah, kita juga coba mencari yang apa nih yang lebih baik nih gitu. Nah, salah satunya memang pilihannya ayam penyet. Oke. Gitu. Tapi kalau khasnya ada nggak ini Bang? Kan udah banyak tuh usaha-usaha yang seperti ini. Betul. Spesialnya apa nih Bang? Jadi apa yang bedain? ayam penyet kita yang paling ciri khas itu makanya kenapa kita namakan ayam penyet Presto. Ayam penyet kita melalui proses pemasakan di Presto. Oh, Jadi iya masih sih. ya di Presto dulu. Jadi sampai lembut dagingnya, tapi nggak sampai ke tulangnya. Oke, kayak lagu ya, I Iya. want to. Ya kan to the bone ya Iya. kan. Tapi setidaknya dia ini ya Bang, Dagingnya lebih lembut. lebih lembut dan ngefek nggak sih Bang ke bumbunya yang meresap? Iya, Lebih meresap otomatis juga itu sama bumbunya, karena kita Presto juga sekaligus sama bumbunya sama juga. Iya, betul. bumbunya ya, karena Jadi- memang yang banyak beredar kan ayam penyet ya ayam digoreng, Iya, betul. geprek-geprek, gitu Betul. kan memang biasa aja Betul, ya kan, biasa tanpa aja. ada proses Proses. Presto. Berarti spesialnya bedanya ayamnya Abang Presto nih ya. Yang ayam gepreknya juga kita lewat proses Presto. Semua Semua berarti Presto. Bang, untuk menghasilkan kualitas ayam yang lebih lembut Betul. ya Bang. Dan tadi di video sedikit ada ikan juga. Kita ikan juga kita Presto juga. Wow, Gitu. jadi ya ampun, jadi kayak selembut apa gitu ya. Sambil lumer gitu di mulut mungkin ya, ya kan saking lembutnya. Nggak perlu pencernaan yang Iya. gimana lagi. Berarti keren nih Bang, inovatif ya Bang ya. Iya, insya Allah gitu. Jarang-jarang sih ya ada ayam penyet yang seperti ini gitu Iya. kan. Oke, tapi ngomong-ngomong variannya apa aja nih Bang? Kayaknya banyak nih ya kan. Iya. Aku tadi udah buka-buka sih. Jadi selain kita jual, memang awalnya kita jualnya pertama kali hanya ayam penyet, ada ayam bakar. Oke. Ayam bakar juga kita melalui Presto juga, ayam bakarnya. Terus kemudian ada bebek. Bebeknya juga kita Presto juga. Ada ikan nila juga kita Presto juga. Terus selain itu juga kita ada nasi goreng biasa, nasi goreng kampung. Banyak varian Banyak nasi ya Bang variannya, ya. banyak terus gitu. Mimi mungkin ada juga ya ada. Bang. Seperti kesukaan orang-orang Medan ini ya, Apa tuh, Bang? ifumi. Oh iya, ya Ifumi kan? goreng, ifumi rebus, kuah. Kuah ya. Nah, itu juga ada. Orang gitu. Medan semua suka di Bang makanan ya kan, namanya Ya. pencinta kuliner gitu ya. Banyak ya Bang variannya banyak gitu ya Bang. variasi. Tapi yang unik ini Bang, kalau memang sih yang bebek itu lebih enak dimakan kalau udah di Presto memang ya Bang. Betul. Cuman dia harus makan pada waktu habis dimasak. Berarti Jangan terlalu lama juga. Karena kalau udah dingin juga ya. Istilahnya teksturnya jadi agak kembali kayak tidak terlalu lembut iya, jadinya ya gitu. Bang ya. Ya lebih makanya enak gitu. kayaknya makannya harusnya langsung di warungnya gitu Iya, ya. betul. Jadi kalau ini saya sarankannya langsung datang ke warung aja Iya. atau bungkus gitu, tapi jaraknya nggak sampai 10 menit, 15 menit gitu. Nggak terlalu jauh Nggak ya terlalu tentunya. jauh. Iya, bebek tuh kan kalau dimakan kalau misalnya ada beberapa yang pengolahannya kurang tepat, Betul. mungkin akan alot ya Bang ya. Satu alot, terus kemudian kayak bau amis ya. Aroma bebek itu kan. Tapi insya Allah di warung ayam penyet Presto, bebek kita nggak seperti itu. Pokoknya ya kan delicious lah ya, Delicious. enak ya kan tentunya. Iya. Banyak sekali nih Bang menu-menu Abang nih ya. Mm-mm. Ayam aja udah berapa varian tadi ya? Ya, ayam penyet, ayam Pecah. bakar, ayam geprek, ayam pecah, Belum lagi mie-nya, mie-nya, belum lagi nasi goreng. ikannya, nasi varian nasi juga. Di Rasbol ada apa aja nih Bang? Nah, kalau di Rasbol ini kita bikin 2 varian, ada yang nasi, ada yang mie. Jadi
nasi itu rice bowl, yang mie itu jadi noodle bowl. Nah, jadi kalau nasi itu di situ kita bikin variannya, ada yang chicken crispy, chicken katsu, terus ada chicken teriyaki, chicken barbecue, sama beef barbecue. Wah, itu menu-menu anak kekinian ya. Oh, Anak sama milenial. beefnya beef lada hitam. Wah, itu ya. favorit aku sih bang, lada hitam ya kan. Oh, pokoknya ini ada kebetulan nanti di bawah. Ada, pokoknya. Jadi anak soleh ini ya kan. Waduh, tapi bang dari sekian banyaknya menu-menunya ini bang, kira-kira itu apakah ada yang request customer atau memang itu semua ide dari owner sendiri? Sebenarnya sih kita ngelihat lebih banyaknya ke pasar ya. Kira-kira pada waktu awalnya juga kan kita mulai usaha ini, kita hanya jual cuman ayam penyet, ayam bakar, bebek, udah itu aja, nggak ada apa-apa. Tapi waktu dulu itu ada waktu awalnya beberapa customer nanya, bang nggak ada nasi goreng bang, gitu. Kak nggak ada nasi goreng kak. Nah, karena terlalu banyak yang menanya itu, kita naikin jadi ada nasi goreng. Awal-awalnya seperti itu, tapi sudah berjalan 1-2 tahun kemudian, kita selalu melihat pasar untuk menambah varian menu. Apa aja nih menu baru. Kadang kita juga jalan-jalan ke tempat resto-resto yang lain. Oh, ini ada menu ini cantik nih. Menu baru gitu ya kan? Coba kita ini besok kita tes. Nah, udah kira-kira cocok, bisa jalan, ya udah kita jalankan. Lama-lama jadi menu tetap ya bang? Lama-lama jadi menu tetap. Menu tetap di warung ayam penyet Presto. Berarti abang ini usahanya customer oriented lah ya. Betul. Pokoknya apa yang dimauin customer disediakan. Tapi tentunya ya dengan sentuhan dan ide-ide dari ownernya sendiri ya kan. Termasuk bumbunya bang. Termasuk bumbunya spesial ini. Betul. Tapi by the way bang, dengan tadi aku lihat sedikit intip nih Tribuners, tapi kalian juga lihat tadi ya di video tadi ya. Dengan tampilannya itu ya, ada nasi ayam segitu gede gitu. Kira-kira harganya terjangkau nggak sih bang? Kalau harganya sih insya Allah sih terjangkau ya. Artinya kalau untuk standarnya ayam penyet aja kita cuma jual 16.000. Wow. Ya. Serius, terus untuk yang bang? nasi goreng yang biasa aja kita mulai dari 10.000 cuman. Nasi goreng biasa 10.000 cuman. Tribuners itu sangat-sangat worth it ya. Dengan ayam yang di Presto ya kan, bukan asal-asalan. Ya, dengan bumbu yang juga pilihannya, wah pastilah mantep ya kan. Karena nih hashtagnya apa nih bang? Rasakan bedanya. Rasakan bedanya. Mesti beda dengan yang lainnya. Ya, berarti kisaran 16.000, 10 sampai 16.000 10 ya bang? sampai 16.000. Ya, kalau misalnya kadang gini, orang beli nasi goreng, bang aku boleh pakai tambah ayam penyet nggak, pakai ayam bakar nggak? Akhirnya kita jadikan menu itu topping ya, tambahan. Iya betul lagi ya? Jadi aku mau nasi goreng tapi pakai ayam geprek, boleh bang? Boleh. Akhirnya jadi menu itu jadi ya. Jadi nasi mantap. goreng ayam geprek, nasi goreng ayam penyet, nasi goreng ayam bakar. Kayaknya Gitu. jarang-jarang sih sebenarnya nasi goreng disatukan dengan Ayam ini geprek. ya, karena ayam geprek ya. Iya, belum ayam geprek ada. biasa nasi putih ya bang. Betul. Ya? Ini kita nasi goreng ayam geprek jadi favorit kita juga. Ada ya bang. Ada. Wah ternyata pokoknya dikasih sama Bang Riko nih, mau apa aja, bebas yuk. Kita buat menunya. Biar customer senang ya kan, owner tenang gitu ya. Tapi bang, untuk Rafs Bowl-nya ini kisarannya di berapaan nih bang? Kalau Rafs Bowl kita berkisar mulai dari 15.000 sampai 18.000, itu aja. Sama ya bang ya? Sama semuanya. Pokoknya ramah di kantong lah ya. Betul. Ya makanan ya kalau mau murah-murah kali pun kita agak-agak bingung juga ini ya. Istilahnya komposisinya apa ya kan, pengolahannya betul. gimana gitu ya kan. Tapi ini dapurnya sendiri nih bang? Dapurnya sendiri. Termasuk untuk kita dapur utamanya ada di cabang kita yang utama. Jadi semua pengolahan semua di sana. Jadi untuk ke cabang-cabang kita kirim aja semuanya. Iya. Jadi rasa sama, kualitas sama. Iya gitu ya. Walaupun ada di cabang ini, ada di cabang 1, 2, 3 tetap sama gitu ya. Betul. Tapi by the way sudah buka dari kapan nih bang? Nah ini dia. Buka sekitar Kenapa buka nih, waktu awal kami merintis itu tahun 2014. Desember. 7 tahun yang lalu ya bang? Iya, mau 7 tahun. Ini tahun ke-7 gitu. Untuk warung ayam penyet Presto ya. Iya, Desember 2014. Iya, betul, 2014. Wah, sudah lama nih Tribuners ya. Tentu
banyak yang dilalui dari Warung Ayam Penyet Presto gitu ya kan. banyak. Kira-kira boleh ceritain story-nya tuh Bang, dari awal tuh gimana sih Bang sampai Jadi bertahan sekarang? jadi awalnya itu memang tadinya awalnya saya kan seorang pekerja juga, Mm-mm. seorang pekerja yang ukuran pekerjaannya jadi cukup lama lah gitu, Mm-mm. puluhan tahun juga Wah, sebenarnya gitu. saya yang ditinggalin ya Iya. pekerjaannya. Tetapi itu tadi, jadi dari saya pribadi kok semakin lama bekerja, Mm-mm. kayaknya ada sesuatu yang nggak bisa saya buat yang lebih baik lagi gitu loh. Mm-mm. Nah, saya mencoba untuk sharing dengan istri, Mm-mm. gimana kalau kita bikin usaha kuliner, karena memang basic saya kan di kuliner juga. Mm-mm. Kita coba, kita bikin. Nah, awalnya tuh kita mulai, singkat cerita udah mulai tahun 2014. Mm-mm. Kita buka Ayam Penyet Presto. Tapi ini meninggalkan pekerjaan berarti ya Bang ya? Waktu itu belum. Oh belum ya? Mm-mm. Belum. Jadi Desember itu kita ngerintis, kita modal satu styling, nyewa di teras tetangga. Mm-mm. Nah, udah sama ini. Jadi waktu itu kita buka sore, sambil nanti kalau saya pulang kerja ikut masak, ikut jualan sama istri gitu loh. Oh, Heeh. romantis juga ya Bang Riko ini. Apa-apa. Jualan, Oke. jualan sampai malam, Hmm. tutup. Nah, jadi kurang lebih Berapa lama itu sekitar Bang? 3 bulan atau 4 bulan baru saya berhenti. Memutuskan Baru untuk berhenti ya Ya, kan? baru 4 bulan berjalan. Melihat peluangnya cukup Karena bagus ya peluangnya Bang cukup ya? bagus gitu loh. Jadi ya udah, karena kebetulan memang Mm-mm. saya punya basic juga di manajemen juga kan. Mm-mm. Jadi kita bagi tugas nih sama istri. Mm-mm. Bagian belakang istri, Bagian dapur bagian gitu dapur, ya? terus bagian depan biar saya yang olah gitu semuanya, untuk Iya, marketingnya, mau untuk marketing, semuanya, mau promosinya promosinya gitu ya semuanya. kan? Jadi hubungan keluar juga. Nah, udah Iya. kita bagi tugas. Syukur alhamdulillah dalam waktu Mm-mm. 1-2 tahun itu kita bisa menaikkan semuanya. Semua Tadinya kita sewa di teras tetangga ya? tetangga, terus Mm. kemudian kita bisa sewa ruko. Oke. Ya, sewa ruko. Store pertama ya Bang ya Iya, tadinya? sewa Outlet pertama gitu. Outlet pertama. Dan sekarang sudah berapa outlet Bang? Sekarang tinggal 2. Tadinya Tadinya berapa Bang? tadinya ada 5. Wow, kenapa nih Bang? Ada cerita Ya, apa nih? ceritanya memang banyak, berbagai hal yang memang harus kita putuskan untuk tutup dulu sementara, Mm-mm. terutama di akhir-akhir tahun ini, terutama di masa-masa pandemik ini. Dampak pandemi ya Bang ya? Iya, dampak pandemik ini. Jadi lebih kita utamakan supaya semuanya bisa berjalan, Mm-mm. tapi tidak mengorbankan terlalu banyak pihak gitu loh. Ya, dampak pandemi ini tentu ya apa ya, jadi dilema buat kita ya. Betul. Kalau mau meneruskan khawatirnya nanti yang lainnya juga akan berimbas di outlet Betul. utama berimbas gitu kan. Betul. Berarti fokus di outlet utama dulu kali ya Iya, Bang ya. jadi sekarang kita tinggal 2 Di yang mana di tuh, Bang, Jalan lokasinya? Balai Desa Pasar 12 Amplas. Oke, Yang Amplas pertama, ya. terus kemudian di daerah Jalan Ahana Sution titik kuning. Oke, warga Amplas dan warga Titik Kuning lah. Enak lah ya, deket-deket nih Warung Presto gitu ya kan. Iya. Berarti 7 tahun ya Bang ya, hampir tahun ke-7 ini ya kan. Tentu kendala-kendala itu pasti ada ya Bang Banyak. untuk sampai sekarang bertahan. Betul. Kira-kira kendala yang bikin Abang aduh ampun tuh apa tuh Bang? Kendala yang paling utama tuh sebenarnya memang dari sisi operasional juga lah gitu. Dari sisi utamanya operasional, kalau tidak berjalan lancar, tidak sesuai dengan aturan, otomatis outlet kita juga pasti akan jadi masalah gitu. Jadi nggak jalan Nggak gitu berjalan ya Bang gitu. ya. Berarti, Jadi tetap harus kita kontrol, walaupun itu merupakan cabang, tetap harus dikontrol juga. tetap harus ada koordinasi ya Bang. Koordinasi juga dengan penanggung jawabnya gitu. Beban juga ya Bang, istilahnya khawatir nanti orang customer nih ke outlet yang lainnya toto Beda. kualitasnya beda. Gitu. Beban ya di Iya, sini betul, sebagai betul. outlet utamanya, benar. Berarti harus fungsi kontrolnya tetap jalan ya Bang. Betul. Dan itu cukup berkendala juga ya Bang. Berkendala. Emang yang itu bukan sistem franchise kan Bang? Enggak kan? Bukan. Memang punya milik ini ya. Iya, milik sendiri gitu. Jadi Nggak ada buka franchise ini Bang. rencana sih memang. Yang mana nih Bang? Ya, yang rencana. Rafs atau Rencana mau saya kembangkan sekarang yang Rafs. Oke. Yang Rafs ini kita akan buka peluang untuk franchise rencananya. Iya sih Bang. Ini Gitu. kelihatannya kalau ini sih kan menu jelas nih
mau lunch, mau dinner ya kan, menu berat gitu, ya kan. menu berat gitu. Main course-nya kalau ini aku bilang tadi kentang-kentang. Kentang-kentang. Anak-anak milenial nih Tapi ya kan. sebenarnya kalau untuk ukuran cewek, Iya. tapi nggak cewek yang mana Cewek nih? ya? Bang apa yang bilang porsi aku besar lah. Aku diketawain studi gitu. Jadi Tapi kalau sebenarnya nasinya soalnya satu ini sama dengan ini loh. oh, Jadi kita kan sebenarnya satu ya. cupnya itu sama gitu kita, karena kelihatan bentuknya aja lebih kecil, Iya. lebih mungil. Tapi isinya padat ya bang. Sebenarnya isinya sama. Wah, gitu. nanti kita buka ya. Ini aku Ya. pikir nih sedikit nggak sih ya gitu, kirain ya kan. Cukup kok. Cukup Insya- kok ya. Insya Allah cukup gitu. Sebenarnya aku ini aja ya bang. Aku makanku dikit aja ya bang. Jajanku yang banyak bang. Dikit-dikit. Dikit-dikit jadi ini ya. Nah Ya, ya, berarti kira-kira mungkin itu ya bang kendalanya ya dia bang ya mengenai fungsi kontrol. Terus tapi kalau misalnya untuk bahan baku atau misalnya komplain customer, pernah nggak sih bang ngadepin yang seperti itu gitu, yang bikin aduh customer nih gitu. Ya memang kalau untuk bahan baku atau komplain customer, jadi kita kan memang ini berhubungan. Artinya kalau bahan baku kan kita beli sendiri semuanya kan, kita cari sendiri semuanya. Nah kalau masalah komplain ini berhubungan dengan teknis pelaksanaan pada waktu tempat ya, Pak? di tempat Yang gitu, in yang charge incas itu itu, ya? misalnya yang masak gitu. Kadang yang masak lagi nggak mood atau gimana, akhirnya hasilnya jadi tidak sesuai dengan standarnya gitu. Ini juga jadi suatu masalah gitu loh. Jadi kita juga berusaha menekankan kepada anggota kita atau karyawan kita bahwasannya yang kita utamakan adalah kualitas. Kualitas pelayanan dan kebersihan. Itu yang utama gitu, kita tekankan pada mereka semuanya. Sehingga tetaplah namanya faktor human error itu pasti ada gitu. Iya, benar-benar bang. Nah jadi kami dan tim itu kami berusaha untuk memperkecil kesalahan-kesalahan itu gitu. Benar sih ya, apa ya, masuk akal ya, human error pasti ada lah ya kan. Perusahaan raksasa apapun pasti human error ada. Tapi kayaknya bang, abang sudah menekankan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif ya tentunya ya bang ya. Insyaallah. Oke, banyak nih ya kan ilmu dari Bang Riko nih ya buat kita semua. Nah, Bang, apa namanya? Nah, inilah masalah pandemi lagi nih sekarang mau kita bahas, Bang. Ini sekarang kita lagi PPKM nih, Bang. Iya, betul. PPKM darurat lagi nih, Bang kan. Yang awalnya kayak cepat sekali bergeser dari mikro ke darurat ya, Bang. Betul. Kalau dulu mikro masih boleh dine in sampai jam 5. Iya. Take away sampai jam 8. Kalau mikro ini sama sekali nggak boleh dine in kan bang? Sama sekali nggak boleh. Nah, gimana nih bang tanggapan dari abang seorang pelaku usaha UMKM nih? Ya kami sebagai pelaku usaha sih sebenarnya kalau boleh jujur ya kita sih juga cukup keberatan gitu loh, karena dilema bang? Gitu, jadi dilema. Di satu sisi kalau kita tetap menjalankan apa yang kita mau, egois juga ya. Satu egois, kemudian kita juga tidak berusaha untuk mencegah apa yang diharapkan oleh pemerintah juga. Makanya kita di sini untuk menjalankan PPKM darurat ini ya kita berusaha untuk tetap mengikuti segala aturan dan arahan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Ya kita memang tidak boleh dine in, ya udah kita tidak dine in, tapi kita berusaha mempromosikannya supaya orang bisa beli secara take away atau online. Kita punya akses online di mana gitu loh. Menyediakan akses itu ya. Iya, bang, akses online itu. Jadi beberapa beberapa saya bilang pelaku usaha yang bergerak di bidang online ini sekarang kebetulan kan udah mulai gencar nih. Iya, gitu. Bergerak lama-lama bergerak nih. Iya, bergerak gitu. Marketingnya by online semua. Jadi kita ikutin aja semuanya. Iya, benar-benar. Ya, mengikuti perkembangan zaman di online ya, ini, di online itu, dan online itu, kita ikutin semuanya. Kita ikutin. Biar gitu. lebih mudah dijangkau juga ya. Benar, betul. Jadi lebih mudah gitu. Berarti kita tetap patuh sama rules-rulesnya pemerintah. Iya. Tapi kita tetap juga bisa menghasilkan pundi-pundi lah ya, ya kan, cuan ya kan. Minimal kita bisa tidak terlalu mengurangi daripada yang artinya kita kan juga kita harus
ada beberapa tanggungan yang misalnya kayak karyawan, Iya, itu karyawan pasti kita ya Bang ya. dan dalam kondisi seperti ini karyawan nggak mungkin kita pecat gitu kan, Iya. gitu. Waduh, Kayak kesian itulah juga. dilema itu ya. Dilema gitu sih, dilema. Di satu sisi kita harus membayar karyawan, membayar sewa, membayar Iya. listrik dan segala macam. Padahal tidak ada aktivitas di lokasi. Betul gitu. Ya kan, kalau Itu. online ini sebenarnya nggak perlu outlet ya kan Bang? Sebenarnya Ya, ya outlet dapur, perlu, seandainya hanya perlu nih. dapur Iya, sebetulnya. hanya perlu dapur. Tapi kalau memang sudah awal memang konsepnya bisa dine in, ya Ya gitu ya. otomatis. Nih, aduh nggak ngerti juga sih aku sih ngeliat PPKM darurat ini, semoga cepat berakhir aja ya kan Bang, tanggal 20 Amin. Juli nanti. Amin. Karena kita tahu ini sangat berdampak sama Dampak. usaha. Dampak sekali. Sudah sewa tempat, Sewa ya kan. tempat, Sementara tempatnya karyawan. nggak, iya karyawan tetap Untuk dibayar. listrik, Iya, air. operasional tetap ya Bang. Operasional tetap Biayanya. berjalan. Biayanya terus jalan. Tapi di masa sekarang ini makin turun kah Bang? Atau tetap Apa, aja sih omsetnya? kayaknya omsetnya? Udah pasti. Udah pasti ya Udah Bang? pasti udah turun gitu. Dari sebenarnya dari masa Covid 1 tahun yang lalu pun juga kita sudah mengalami itu semuanya gitu. Dan di sini saya berusaha gimana caranya ini tetap bisa berjalan. Gimana Gimana supaya caranya survive gitu ya? survive supaya anggota saya nggak terlalu banyak yang harus dirumahkan atau dipecat atau gimana gitu. Ya, di satu sisi pun juga gimana ini supaya tetap berkembang gitu loh, berjalan. Kualitas tetap oke gitu Iya, kan ya, kualitas pelayanan tetap sama, harga juga. prima. Sementara harga bahan baku semua naik gitu, makin naik. Tapi harga saya nggak naikin gitu loh. Iya, maksudnya profesional untuk tidak menaikkan harga ya kan Bang? Betul. Waduh, inilah ya dilema sekali jadi pelaku usaha. Makanya ya, ayo Tribuners nih, buat kalian punya penghasilan tetap, ayo belilah barang UMKM ini ya. Karena banyak sih di belakang itu cerita yang diperjuangkan. Ya kan? Tentunya. Bang, tapi kalau traffic penjualan nih Bang, sebelum pandemi lah kita bilang ya. Kira-kira ada traffic pas ketika naik atau turun gitu Bang? Atau di awal sebelum pandemi? Ya memang ada naik turunnya, cuman memang waktu sebelum pandemi gitu, kalau boleh dibilang kalau secara luas ya, daya beli masyarakat cukup bagus. Berarti naik terus nih. Iya, alhamdulillah ya? Gitu. Alhamdulillah pada ya? waktu itu naik terus. Daya belinya cukup bagus. Jadi karyawan masih banyak yang bekerja semuanya. Jadi untuk jajan aja masih ada lah gitu. Nggak mikir-mikir gitu. Nggak mikir-mikir gitu. Tapi Bang, kalau untuk yang rate-nya 16.000 dengan tampilan, dengan iyalah packaging dan tampilan seperti ini, ya daripada repot masak ayam sendiri ya, beli aja ya, udah diprestoin lagi ya kan. Bumbunya juga udah yang terpilih nggak harus bikin lagi. cabai sendiri ya. Iya benar, nggak harus ngulek sendiri gitu ya kan. Iya. Tapi kalau weekend banyak nggak Bang kira-kira permintaan Bang? Iya, alhamdulillah lah gitu. Yang sebelum atau sesudah pandemi? Sebelum pandemi. Lumayan, alhamdulillah. Jadi memang kalau sebelum pada weekend, ada waktu minggu gitu. Tapi sebenarnya kalau boleh dibilang kalau yang di daerah pinggiran kayak di Amplas, dia lebih bagusnya di weekdays. Oh iya? Senin sampai Jumat kadang-kadang. Oh, males ya masak ya warga sana ya. Iya. Oh gitu. Jadi kalau di weekend orang pekerja ya kali ya Bang benar, gitu. Kebetulan memang daerah Amplas itu kan banyak sekitarnya perkantoran. Daerah perkantoran mulai yang mau ke arah Tanjung Merawat itu kan banyak perkantoran. Ke arah Patungguak juga banyak perkantoran. Tapi Bang, kalau boleh nebak tadi nih aku pikir harganya ya 20 ribuan gitu Bang. Dengan melihat ya tampilannya gitu ya kan. Iya. Isinya ya kan. Jadi soal ayam penyet aja kami udah sekitar 3 tahun apa 4 tahun kita nggak naik. Serius Bang? Serius. So dari sebelum pandemi kita masih 16.000, ya udah 16.000 aja. Ya Allah, rezekinya berarti dari mana aja kali ya Bang ya. Amin. Makanya itu, aduh keren nih warung ayam penyet Presto ini ya. Tapi Bang, mau boleh tahu nggak Bang, timnya ada berapa sih Bang di warung ayam penyet Kalau Presto yang sekarang ini, kalau yang saat sekarang ini tim utama lah kita tim bilang utamanya ya. yang di Amplas di 6, 7, 8, 12 sama kami lah sekarang tinggal. 12 orang tinggal. Bang. Untuk 2 outlet itu berarti untuk ya? Untuk 2 outlet ini. Ada siapa aja di situ Bang? Ada chefnya kah? Ada chefnya, ya tentunya chef utamanya yang itu mantan sebelah, mantan pacar. Istri maksudnya, itu tadi tukar pikiran Iya, gitu ya. kami sering tukar pikiran untuk membahas masalah menu, produk gitu, kualitas dan lain sebagainya gitu.
Tapi berarti bumbu termasuk resep-resepnya itu dari chefnya, dari istri Iya, abang. dari istri. Istri abang apakah punya apa namanya kemampuan mengolah makanan itu sudah apakah belajar atau memang Ya, baru belajar? alhamdulillah ya sama-sama belajar gitu. Oh gitu ya, Dan tapi abang. memang dari awalnya memang udah senang masak dan segala Iya macam. ya. Jadi tinggal diolah aja Iya gimana benar-benar. caranya. Udah jadi passion ya bang, Udah jadi masak passion, itu betul. sendiri ya kan. Betul. Jadi tinggal lihat menu apa, coba ya kan, adaptasi. Betul. Abis itu ya create dikit lah, kasih Betul. inovasi sedikit ya, kayak presto ini keren ya bang memang. Kayak ayam geprek aja waktu pertama kali kita mau launching ayam geprek. Memang kan waktu itu lagi booming kan ayam geprek tahun Iya, Bang. 2015 Mana-mana ya. Oh iya, ayam geprek semuanya. Sementara daerah kami tuh di Amplas tuh belum ada ayam geprek. Oh ya? Cemana nih kita jual ayam geprek? Saya Iya. bilang gitu. Ya, Hajar Bang, kata ya gitu. udah coba kita tes dulu, tes tanah sini sana, sambal kita rasain. Oh nggak ini nggak ini. Sekali, 2 kali, 3 kali, tapi alhamdulillah dapat, ya udah kita jual. Oke. Gitu. Banyak juga proses trial errornya ya bang ya. Trial error banyak yang Sehingga dapat menu, maksudnya rasa yang pas nih ya. Betul, Andalan betul. dari ayam penyet presto. Waduh. Aduh Tribuners, kenapa aku jadinya lapar ya? Aromanya sudah menyeruak gitu ya kan. Nah, Bang, tapi boleh tahu nggak Bang, kira-kira untuk bisa bertahan selama ini 7 tahun, terus pun kayaknya juga packagingnya menarik seperti ini, kira-kira Bang cara promosinya itu supaya laris nih Bang, apa nih Bang? Melalui apa aja sih Bang kalau boleh tahu? Ya otomatis sih pertama kali memang awal-awalnya saya sebenarnya tadi awal-awalnya orang gaptek. Oh, iya? Nggak tahu teknologi gitu. Tapi kalau mau belajar iya ya, betul. Jadi awalnya sih waktu kami mendirikan tahun 2014 kemarin itu cuman kita packagingnya juga masih yang putih ya, putih polos itu gitu, yang putih polos ya. Terus kita hanya dari mulut ke mulut, dari saudara ke saudara kita gitu. Tapi makin waktu ke sini 2015, 2016 mulailah mengenal namanya sosial media, digital marketing gitu loh. Mungkin lama-lama akhirnya tadinya saya nggak tahu sama kawan-kawan, belajar dong gimana caranya gitu. Ya, ads di ini ya betul, kan. gitu. jadi Iya, sekarang benar-benar. kita promosikannya dari sosial media juga, dari IG, dari Facebook. Jadi kita coba dari situ semua. Tentu, tapi karena awalnya brandingnya tetap promosi mulut ke mulut itu Iya, ampuh betul, itu Bang. betul. Ya kan, apalagi masalah rasa ya kan. Betul. Makanan ini kalau sebenarnya kalau kita lihat tampilannya oke, tapi kalau rasanya kurang juga kayaknya orang nggak bakalan beli 2 kali gitu kan. Promosi mulut ke mulut nih ampun deh. Tapi karena sekarang kita berada di masa digitalisasi ya kan. Betul. Harus ikut dong. Harus ikut, termasuk juga cara jualan yang sistem online itu. Iya, benar. Dulu saya ojek online ya Bang. awalnya juga ngapain sih jualan online gitu kan. Dulu waktu pertama kali gitu, ngapain sih jualan online? Orang kita bisa ini. Tapi memang karena itu tadi perlu pengembangan ya, itu kan bergerak terus. Iya, benar-benar. Kalau kita tidak mengikuti hal istilahnya kita sekarang pun malah saya lebih banyak ditonjang sama online penjualannya. Iya, gaya hidup orang berubah ya kan Bang. Gaya hidupnya berubah. Pengen makan tapi nggak pengen makan di tempat, beli online aja. Banyak yang mager. Iya. Mager, tim rebahan gitu ya. Makanya. Tapi bolehlah di masa pandemi ini orang-orang tim rebahan ini yang keluar rumah ya kan, mau apa online aja dianjurin gampang. rebahan terus. Iya, janganlah, nanti nggak bangkit-bangkit Bang. Nah, terus pun aku lihat tadi Bang di Instagramnya Warung Presto, ya kan. Waduh, foto-fotonya keren-keren ya Bang. Iya. Ya kan, menggugah selera sekali. Di sini aku buka aja juga masih menggugah selera, berarti kan nggak jauh nih dari fotonya, bukan fake ya kan Bang tentunya. Itu Abang ada tim khusus kah atau memang pakai jasa atau gimana? Iya, dalam hal ini memang kalau untuk foto kita bagi 2. Jadi ada yang memang kita menggunakan jasa fotografi dan ada juga yang kita buat sendiri gitu. Ya tentunya dari hasil secara profesional lebih banyak yang lebih baik yang fotografi gitu, fotografi. Nah, jadi kita combine aja gitu. Kita combine. Tapi menurut Abang penting berarti penting ya, sekali, ya? Penting untuk jasa fotografi untuk atau promosi ya, promosi Bang, itu penting. Ya, betul. Karena orang kalau istilahnya lihat gambarnya sudah menarik, pasti orientasinya nih rasanya akan nggak jauh ya. Nggak jauh gitu. Penting nih Tribuners nih ya kan,
poin-poin untuk mempercantik lah ya Bang. Betul. Ngedressing si produk kita ini Betul. supaya lebih ciamik dan menarik nih buat Betul. yang lihat gitu ya kan. Sekarang kan semua serba lihat HP ya Bang ya. Betul. Iya kan, jadi orang nggak akan Mau tiduran pegang HP semua. lewat nih warung ayam banyak presto. Wow. Boleh nih ke sana gitu. Boleh. Oke Bang, tapi kalau sudah 7 tahun ini Bang, Abang sebelum pandemi tentunya kita kan banyak ini event-event kuliner Bang di mana-mana. Pernah nggak sih Bang ikut event-event kuliner? Sejauh ini sih belum pernah kami. Belum pernah untuk ngikutin event kuliner dari pihak manapun juga. Oh ya? Karena secara teknis memang kami belum siap ngikutin itu, karena kalau kita buka ini kita harus menyiapkan satu Stand? dalam satu stand itu kita harus nyiapin peralatan. Oke. Nah, peralatan untuk ini agak ribet ya, agak Bang? ribet. Oh iya, prestonya Iya gitu, agak ribet. Jadi kompornya, lain-lain dan sebagainya kita harus siapkan. Sementara kalau boleh dibilang saat ini tidak ada barang yang peralatan yang nganggur gitu loh. Semua dipakai gitu ya Bang, semuanya. Semua bekerja. Tapi sorry Bang, Rapsbol ini baru berapa tahun Bang? Rapsbol ini baru dibuka tanggal 16 Juni 2021. 16 Juni ya Bang. 16 Juni. Artinya udah ada sebulan. Udah lah ya Bang. Sebelum ya. Belum ini ada masih sebulan. 15. Sebulan. Ini baru tanggal 13. 13 ya. Beberapa hari lagi. Sebenarnya kalau yang kayak gini tapi bisa ya Bang. Kalau model-model kayak gini bisa. Ini bisa, insya Allah bisa. Iya, jadi memang baru diidein sama Bang Riko sih. Iya. Jadi oke, karena banyak yang UMKM makanan kan Bang. Betul. Ikut-ikut event kuliner gitu. Jadi kayak pengembangan jaringan lah kita betul, bilang betul, ya betul. kan. Oke, semoga nanti ya Bang abis pandemi ini Rapsbol bisa join event kuliner ya Bang. Amin. Di Bu Medan juga bikin nih Bang. Nanti kita undang deh. Oh iya boleh. Iya. Mantap. Oke dan waduh, pengen tahu juga nih Bang. Warung Presto sama Rapsbol ini pernah sampai permintaan sampai ke daerah mana aja sih paling jauh nih Bang? Atau hanya wilayah Kota Medan aja? Sejauh ini sih masih Medan aja ya. Masih Medan aja ya Bang. Medan aja ya. Karena ini fresh from the oven ya, harusnya makannya hangat-hangat ya kan Iya Bang? betul. Kalau mau jauh-jauh? Kalau jauh-jauh ya keburu dingin juga nggak enak juga nanti. Iya, kurang enak ya Bang. Betul. Paling tahannya berapa lama ini Bang? Kalaupun ya maksimal sih kalau supaya nggak terlalu dingin kali 1 jam masih bertahan. Masih boleh lah ya Bang ya. Karena nanti kalau misalnya nasinya dingin, ayamnya dingin juga ya sama aja gitu loh. Iya, memang apa-apa hangat lebih enak gitu. Maknyus Makanya gitu. kita di warung kita ini misalnya kayak nasi goreng, kita nggak pernah stok untuk nasi goreng. Jadi langsung dimasak di tempat. Orang minta langsung masak, langsung masak. Nggak pernah kita masak dulu banyak-banyak. Baru tinggal dipanasin. Nanti gitu tinggal ya, dipanasin. Enggak kita gitu. Waduh, wah. Bagus nih ya. Kayak untuk menghilangkan stigma-stigma orang ya kan, kalau nasi goreng ini apa langsung ini ya. Statement dari owner enggak ya pokoknya. Enggak, kita enggak banget. Jadi kita ada orang order, orang pesan baru kita masak. Makanya mungkin karena kutip dari ini agak lebih lama daripada orang yang sudah menyiapkan. Oh iya, nggak apa-apa lah, kita istilahnya ada konsekuensi, harus lebih lama ya kan Bang. Biar juga kualitas yang rasanya juga masih terjaga ya kan. Nah Bang, udah kita tahu sendiri ya Tribuners ya, udah banyak kali nih varian dari warung Presto sama Rapsbol. Tapi kira-kira ada nggak sih Bang mau rencana ngeluarin varian baru atau inovasi baru gitu? Nah, jadi sebenarnya kalau untuk varian atau menu baru, untuk yang warung ayam Presto ini pengembangannya itu adalah ini Rapsbol. Oh ini inovasi barunya ya? Inovasi, makanya kita baru launching ya? tanggal 16 kemarin. Jadi kita sebenarnya konsepnya Rapsbol ini juga mengatasi salah satu dalam kondisi saat sekarang ini, dampak pandemi ini. Karena istilahnya dari omset yang satu outlet dan satu kan menurun nih semuanya. Iya, benar Bang. Jadi kami di tim juga mikir apa yang harus kita, ya salah satunya konsepnya inilah yang kita buat. Jadi Rapsbol ini konsepnya food street. Oke, benar ya. Jadi kita bisa jualan di pinggir jalan, kita bisa secara langsung orang beli langsung bawa pulang. Meminimkan biaya operasional ya Bang. Meminimkan biaya operasional. Nggak perlu resto yang gimana. Betul, ya karena kan? kalau buka resto segini udah berapa puluh juta, berapa ratus juta kita secara modal ya. Iya, modal ini
tanamnya dulu ibaratnya Betul, gitu ya Bang betul, ya. betul. Oke, inovasinya sudah launching nih dari warung Presto ya kan. Ini Ya tadi itu. dia Rapsbol. Langsung. Aduh, bentar lagi kita coba ini ya. Tapi yang terakhir nih Bang, mau Ya. tanya sama Bang nih. Boleh dong Bang share ke Tribuners kira-kira tips menurut versi Abang gimana sih cara memulai usaha itu supaya bisa bertahan dan bisa sukses kayak usaha Abangnya lah. Untuk yang mulai baru ini Yes, maksudnya. iya. Untuk yang mulai baru ya mulai aja dulu. Iya ya Bang. Nggak usah Mulai aja, nggak usah dipikir-pikirin. mikir-mikir gitu. Jadi kalau kita punya mimpi, Mm-mm, ya kita langsung take action aja. mm-mm, Aku mau jualan bakso, mm-mm, mimpiku jadi pedagang bakso. mm-mm. Ya udah langsung aja buat jualan bakso, nggak usah mikir apa-apa, langsung jualan aja. Nggak usah nunggu nanti siapa yang beli, nanti siapa yang Iya, datang, gitu siapa ya. yang ini di mana, atau tempatnya di mana gitu. Kalau perlu Kalau memang ada lapak tetangga jualan aja kayak jualan apa aja, ya? jualan aja. Jadi waktu Jual itu aja tetangga aja, oh, nggak salah. Jual aja di lapak tetangga iya ya kan betul, Bang? betul itu. Kalau perlu Berarti kalau misal nggak ada lapak, kalau misalnya memang harus pakai gerobak ya? gerobak yang keliling gitu, Heeh. mulai aja dulu. Hajar aja dulu ya Hajar kan? aja dulu. Gitu. Masih termasuk minim lah ya kan Iya. Bang kalau untuk anggaran usaha seperti itu. Tapi kalau untuk usaha orang yang sudah berjalan nih Bang gimana nih Bang supaya masih bisa tetap Untuk bertahan? bisa bertahan ya memang Hmm. salah satunya dalam kondisi yang sekarang ini kita harus lebih bijak lah gitu sebagai pengusaha-pengusaha kuliner atau pengusaha yang lainnya tentunya lebih paham, mereka lebih masternya gitu. Cuman di sini yang saya jalanin sekarang ini ya lebih bijak untuk dalam hal masalah pengeluaran atau biaya. Oke. Jadi kita mana yang biaya-biaya yang memang harus kita cut, harus kita kurangin, harus kita hilangkan, ya Iya. kita pilih-pilih gitu. Supaya kita benar-benar Selektif ya Bang? betul, selektif dan kita bisa melihat dengan imbangi dengan pemasukan. Iya. Intinya ya kan tetap manajemen ya Bang ya. Betul. Harus Betul. diperkuat gitu. Betul. Kalau produknya oke, manajemennya hancur ya selesai. Nah itu Selesai tadi, hancur itu ya. aja tipsnya Bang buat Tribuners ya. Kurang-kurang lebih gitu. Kurang lebih seperti itu ya, pinter-pinter kalian ya Tribuners buat mulai usaha ya kan. Kalau perlu langsung edukasi langsung dari Bang Riko udah lah, DM aja nanti ya. Bang, ini kita kayaknya sudah sampai ke acara session testing food nih buat Tribuners nih. Tapi kan aku harus siapin dulu nih, kayak ada yang harus sambelnya dibuka segala Oke, macam ya. betul. Nah, lagi aku prepare nih buat mau testing food Tribuners. Kalian saksikan dulu video menarik dari Warung Presto dan Rapsbol. Happy watching!
Nah, halo Tribuners, kita balik lagi ke studio. Ini masih di program Bincang Bisnis UMKM bersama Warung Ayam Penyet Presto dan Rafs Bowl ya kan. Nah, kita sesi testing foodnya. Hari ini kita mau tahu komen dari netizen. Sudah ada netizennya langsung dari sini, tapi kalian tahu lah ini dia siapa ya kan. Dengan siapa namanya Mbak? Angel. Angel ya. Akan nyobain apa nih Mbak? Akan nyobain nasi goreng ditambah Ayam geprek. ayam geprek. Berarti ini nih Tribuners. Kayaknya aku langsung ke depan aja ya untuk tunjukin ya. Nasi goreng. Mana nih kamera? Mana nih kamera? Kamera mana ya? Oke, yap. Udah kelihatan lah ya. Nah, tuh. Nasi goreng ayam geprek, ya kan? Oke. Biar tahu nih Tribuners nih. Cabenya, aromanya bang. Aduh, silahkan. Yang berat-berat Angel aja ya. Aku cobain yang ringan-ringan aja. Sesuai umur ya kan Angel saya. Padahal yang milenial dia. Silahkan. Oke, aku duluan Kak. Iya dong. Nanti sesi yang paling lama kan aku di sini. Ih, tuh. Banyak kali cabenya. Lembut ya Angel ya. Lembut, Lagi lembut, Kak. karena di Presto nih ya Bang Riko ya. Betul. Cobain ya. Ya. Angel suka pedas nggak? Suka Kak. Terus oke. Kunyah aja dulu. Oke. Bang, pedas kali Bang. Tapi gimana? Tapi mantap kan? Pedasnya pas buat nagih nih. Iya. Buat nagih pedasnya. Iya kan? Pedesnya buat Buat nagih. nagih-nagih. Tapi ya apa ya? Bisa nggak diatur ini Bang level-levelnya? Iya, level. Sementara ini kita belum mengatur levelnya. Belum ya? Belum Jadi- mengatur karena kita belum, memang tidak khusus jualan ayam geprek kan. Jadi Oke. kita mau Orang sudah tahu pasti levelnya semana Iya gitu ya. gitu. Jadi kalau misalnya memang mau dipisah cabenya, kita pisah aja. Oke. Karena ini ya kan dicampur ya, Iya. biar meresap gitu sebenarnya. Benar. Pedas menggigit ini Pedas namanya menggigit. ya kan. Tapi overall ayamnya gimana Angel? Ayam Lembut nggak sih? lembut Kak. Ayam lembut, nasi gorengnya pun Enak gitu ya. Karena bumbunya ini yang chefnya ada di Ada sini. chef. Iya. Lagi lihat. Sambalnya apalagi ya kan. Iya ya. Kita coba sekali lagi ya. Iya lah, dia ikut-ikutan ya. 2 kali nyobanya pastinya. Nah, Enak ya. Boleh lah dibawa Angel. Boleh. Silakan dilanjutkan. Pokoknya enak ya Angel ya. Mantap. Bawa aja deh. Bawa. Iya. terima kasih. Kasih. Iya, wah. Nah, Tribuners itu apa namanya? Menu aku jadi Kasih, menelan. Nasi goreng ayam geprek. Iya, menelan Riur sampai dulu Bang, baru ngomong ya kan. Nasi goreng ayam geprek Iya. ya kan. Percaya sih ini Angel kan apa ya? Boru karo ya, ya kan. Pasti dia istilahnya kalau orang Batak, orang Medan ini Maunya semua pedas. kayak pedas Suka Bang. pedas. Makanya aku panggil dia untuk nyobain ini ya kan. betul. Aku suka pedas Bang. Aku boru Batak juga Bang. Nasution ya kan. Mas Nah, Setian. ini ya, wah Bang ternyata Bang bisa banyak pilihan ya Bang Iya, rice banyak bowl pilihan ini ya. Iya. Rice bowl-nya ada chicken crispy, katsu, teriyaki, black pepper. Nah, Komplit. Kalau komplit sama reguler bedanya apa nih bedanya Bang? pakai telur. Jadi yang Oke. ini ada telurnya di dalam Ini ini kan. komplit? Ini komplit. Oh gitu. Gitu. Yang reguler tanpa telur. Oke, kalau daftar sausnya juga banyak nih Tribuners. Sambal geprek, pecah, barbecue, mayones, cheese, black pepper. Waduh. Bang keren ya Bang packingannya ya Bang ya. Dan ada ekstra topping tentunya. Satu piring. Ya kan, ada telur mata sapi, keju parut, bakso sapi, dan sosis. Nah, hari ini sore ini aku akan nyobain Rafs Bowl atau rice bowl-nya Rice dari bowl. Rafs Bowl itu Chicken black pepper. chicken black pepper. Wah, ini favorit nih Bang, chicken black pepper Bang. Jadi isinya nih Tribuners, aku nggak usah ke depan lagi lah ya. Ada tentunya telur karena paket komplit ya Bang. Oh, ya. Oke. Chickennya dengan saus black pepper. Black pepper. Itu Mayones. sayuran. Aduh. Sayuran Ini mayones kan ya iya, Bang? mayones itu. Mayones, ada sayurannya. Ada sayurannya. Wah sehat ya. Disuruh makan sayur kita ini. Kayak salad jadinya ya Betul, Bang. betul, jadi kayak Enak salad. ya. Kadang males makan sayurnya itu karena nggak ada mayonesnya. Betul. Ada telurnya tadi udah aku bilang, Ada dan telur. tentunya nasinya di bawah ya. Nasinya di bawah. Bismillah, kita coba dulu ya Tribuners. Aduh, ada konsep saladnya ya Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, memang aromanya dari tadi ini Bang yang mengganggu. Bukan mengganggu yang negatif ya, tapi mengganggu ingin dimakan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oh iya Bang, enak Bang. Rasa black peppernya Ya.
apa ya? Ada pedas-pedasnya. Iya, pasti pedas ya, Ada. Bang. Cuman tadi aku campur sama mayones, Bang. Campur sama manis. Rasanya enak. Jadi ada asam, ada pedas, ada Iya, ada ininya pedas ya. dan ayamnya ini ya, Bang. Iya. Di presto juga ini. Ini Kalau yang ayamnya yang dipotong-potong ini. enggak, kita enggak Tapi presto. kok lembut ya, Bang? Enggak presto kan? Enggak kan? Tapi kok lembut ya, Bang? Semuanya. Iya. Iya kan, termasuk Iya. ayamnya lembut gitu ya. Ini ya ampun, Bang, enak nih, Bang. Saus black peppernya. Tapi kalau khusus untuk aku, nanti kalau aku pesan banyakin sausnya ya, Bang. Siap. Soalnya suka black pepper. Ini mungkin karena kita udah persiapin dari tadi ya, mungkin dia udah Oh, meresap udah ke bawah. meresap ya. Harusnya Udah lebih meresap. banyak tadi ya, Bang. Iya, Ya? jadi dia biasanya berkuah gitu. Jadi kayak ada ininya kalau misalnya masih baru, masih basah-basah gitu. Masih Iya. kalau ditaruh di hot plate blubuk-blubuk dia gitu ya, Bang. Ya. Blubuk-blubuk. Lebih kental gitu ya kan, Bang. Oh ya, sebenarnya sih ya nyampe bawah sih ini, Bang. Iya, Banyak nih, Bang. jadi sausnya tuh sampai ke nasi sekarang, saus black peppernya. Karena dia udah Oke. turun. Tribuners, aku coba sekali lagi ya. Aduh. Yang ini coba Yang ini apa nih, Bang? chicken katsu barbecue. Aduh, pedasnya enak nih, Bang. Black peppernya, aduh. Mantap ya. Mantap. Ininya apa? Enggak. Ya. Ini mie. Ya enggak. Oh ya, ini mie, sorry. Mie, Bang. Mie. Iku mie nih ya, Bang. Ya. Enggak mie. Ya, ini mie apa, Bang? Mie kayak mie ayam gitu. Mie ayam gitu ya. Mie ayam. Mie ayam. Jadi tapi kita namanya Namanya apa? chicken katsu noodle barbecue. Chicken katsu noodle barbecue. Dan saus favorit aku ada semua kayak favorit ya. Barbecue juga favorit sih ya. Kita pakai sendok yang tunggu, Bang. Ada 2 ya. Ada. Nanti rasanya kecampur-campur nih Tribuners. Betul. Bentar ya, pakai tisu dulu. Enggak belepotan kok makan emang, Bang. Nah, ini dia Tribuners Rafs Bowl menu Untuk andalannya mie juga ada ya. ini, Oh iya, pakai sumpit. mie ya. Maaf. Maaf ya, Bang. Harusnya pakai sumpit dong Iya, ya. Dan ini dia ada Rafs Bowl mie chicken katsu noodle. noodle Chicken katsu noodle barbecue. chicken katsu noodle barbecue, ya kan? Agak susah ya ngomong Inggris ya, tapi harganya nggak Inggris sekali. Tenang, ini harganya masih merakyat. 15.000. 15.000 loh, serius, Bang. Aduh, chickennya berapa lapis nih, Bang? Banyak, Bang ya. Tapi satu-satu aku cobain ya, Bang. Aku Betul. suka tuh nyobainnya per Jadi per item dulu ya kan. item dulu. Ayamnya gimana nih? Bismillah. Nggak bener, Bang. Nggak bener. Nggak bener. Kok enak semua ya? Nggak bener nih. Mie-nya coba. Mie-nya coba ya, Bang. Sebenarnya udah dipersiapkan dari tadi ya, Bang. Cuman udah karena jadi agak dingin. iya, kita udah hampir sejam nih, Bang. Jam lebih ini. Karena aku kasih bocoran dikit nih buat Tribuners. Mariko ini adalah entrepreneur making a new entrepreneur. Ya, tadi dia nggak mau dibahas, aku bilang aja. Tapi kita nggak usah bilang siapa ya, Bang. Nggak usah takut dulu itu. Kayak aku pakai sendok nih, Bang, biar lebih enak Oh iya, ngambilnya ya. boleh. Biar Mie-nya repot. agak ini, Udah. soalnya mie-nya panjang kayaknya ya, Bang ya. Iya, betul. Lumayan banyak. Lumayan banyak ya kan. Dan ini harusnya disiram dengan saus juga ya, Bang. Iya. Mie-nya ya. Nah, bisa juga. Lebih Biar berasa, Bang. biar lebih berasa. Yes. Baru ini. Mohon maaf ya Tribuners, aku makan pakai sendok ya, soalnya agak susah ngambilnya. Daripada terjadi hal-hal yang Tidak diinginkan. iya berantakan di sini ya, kena marah saudara kita ngeberantakin sedih. Bismillah, aku cobain minyak ya. Minyak licin gitu ya, Bang, maksudnya? Agak berminyak-minyak gitu ya. Iya, agak berminyak-minyak gitu ya. Iya. Supaya apa tuh, Bang? Supaya Iya, ininya supaya dia nggak Nggak terlalu benyek gitu menggumpal ya? gitu, juga nggak menggumpal dan tidak banyak. Dia kalau masih dalam kondisi panas itu terurai. cantik sekali mungkin ya terurai, pas ya. gitu. Ih, Bang, waduh, ini pantas nih chefnya dipertahankan, Bang. Oh, istri sendiri ya. Salah saya. Waduh, pokoknya overall nih Tribuners enak nih semua dari Rafs Bowl dan dari Lem Penyet Prestonya juga tadi ada netizen komen yang kita undang ke sini dan bilang juga enak ya, pedasnya juga mantul. Yang namanya ayam penyet, ayam geprek, ayam pecak pasti pedas ya kan, Iya, Bang? betul. Tapi kalau nggak mau terlalu pedas, boleh ngakalinya pakai kecap, boleh kali ya, Bang ya. Dipisah, Nah, minta dipisah, requestnya dipisah, Oh, bisa ya, Bang? Ah, biar tidak terlalu meresap. jadi dan nanti kalaupun mau makan jadi cuman
caca-caca sedikit. Iya, iya benar itu dia. Ya tergantung selera masing-masing lah ya Betul. kan. Nah akhirnya Tribuners kita sampai di acara ini bang. Ya kan, terima kasih buat kalian Tribuners yang udah nonton ya kan. Semoga menambah referensi buat kalian gimana sih nyari ayam penyet dan berbagai macam varian lainnya dan nyari rice bowl yang enak di Kota Medan. Nih di sini. Boleh share bang ke kita kalau mau cari Instagramnya di mana, Facebooknya di mana? Jadi untuk Tribuners kalau untuk lihat atau mau dapat referensi dari warung ayam penyet Presto, kita bisa lihat di IG-nya. IG-nya cukup mudah diingat, Warueng Presto. @warueng Presto. Yes. Warung Presto. Search aja ya Search kan. aja. Untuk tahu menu-menu lainnya. Betul. Terus untuk yang Rasbol? di FB-nya juga. Oh iya, di FB ada. FB fanpage-nya juga Wow, sama. punya fanpage ya tentunya. Warung Presto juga sama. Nah, untuk yang Rafbol, Rafbol ini cuman Rafs, RAFS, Rafbol, Rafsbol. Ya, pokoknya Warnanya apa saya dominannya kuning, orange. orange ya. Orange. Nyantrik nih pokoknya Bang Riko nih ya kan. Dia merah ya, keren memang Bang, keren Bang. Ya. Pedas-pedas kan identik sama merah-merah gitu ya kan. Nah, untuk tahu semuanya produk dari Warung Presto sama Rafsbol udah dikasih tahu tadi ya Instagramnya dengan sama Bang Riko ya, @warungpresto sama @rafsbol. Fanpage-nya juga ada Warung Presto. Tapi kalau kita mau datang ke outletnya di mana lagi nih? Di mana Bang? Boleh ingetin lagi kita dong? Untuk outletnya untuk Warung Presto ada 2 di daerah Ampas, satu Jalan Balai Desa Pasar 12 Ampas, dan satu lagi yang ada di Jalan Aha Nasution Titik Kuning. Dan untuk Rafbol kita baru ada satu outlet, itu di daerah HM Joni. Oke. HM Joni, Dan Pasar Merah. Siap-siap kayaknya bakal buka franchise nih. Insya Allah, amin. Ya kan, amin. pokoknya tanya-tanya aja langsung sama Riko ya kan, by DM silahkan. Boleh. Nah, Tribuners kita sampai di acara. Terima kasih Bang Riko Sama-sama. atas waktunya udah sharing ke kita. Terima kasih Ya juga kan? sama-sama. Udah memperkenalkan kita juga ada makanan enak di sini yang inovatif di Presto loh ayamnya. Padahal ini tadi nggak di Presto, udah masih lembut loh Bang. Lembut ya. Aku pikir di Presto juga walaupun Cincang. dicincang gitu. dagingnya gini ya kan. Aduh, pokoknya referensi terbaik nih buat kalian. Ayam penyet dan rice bowl. Ngebol dulu kalau kata Ngebol aja dulu. ngebol aja dulu gitu ya kan. Oke, kita sampai di acara. Terima kasih atas atensinya. Buat kalian yang punya produk UMKM yang mau kita sharing di sini juga boleh silahkan hubungi di akun Instagram kita ya Tribuners. Dan akhir kata saya Tora Setian bersama Riko Adrianto dan kru yang bertugas kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.